Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan semoga kita senantiasa dilindungi Allah Azza wa Jalla dan istiqamah di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar, di atas tuntunan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah radhiyallahu anhum ajma'in. Pembahasan kita insyaAllah yaitu kajian tentang dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yang bab yang ke-78, bab tentang babu amri wulatil umur birrifq, bab tentang perintah kepada para ulil amri ya, yang mereka mengurusi urusan-urusan dan perkara-perkara kaum muslimin, perintah terhadap mereka untuk rifq bi ru'ayahum, untuk lemah lembut kepada rakyat mereka, wa nasihatihim wasyafaqah alaihim, dan agar mereka selalu menasihati kemudian menyayangi, dan larangan dari Allah dan Rasulnya terhadap para ulil amri dari berbuat curang dan kekerasan serta meremehkan atau melalaikan kemaslahatan rakyat dan kebutuhan mereka. Dan telah dibahas tentang ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Nah, ini menunjukkan perhatian Islam kepada tidak hanya kepada umat tapi juga kepada para ulil amri. Islam memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada mereka agar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memimpin umat, dalam memimpin rakyat, dalam memimpin kaum muslimin. Ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-215. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah hatimu bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Yani ayat ini memerintahkan kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau tawadhu, rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Beliau adalah seorang pemimpin, Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus beliau adalah seorang kepala negara yang ketika itu memimpin kaum muslimin di kota Madinah. Allah memerintahkan beliau untuk rendah hati dalam rangka terhadap kaum mukminin, di dalam mengurusi mereka, di dalam membimbing mereka kepada yang terbaik. Kemudian ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Dan Allah memerintahkan untuk memberikan kepada kaum kerabat ya, dan mencegah atau melarang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar
serta perbuatan melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan peringatan kepada kamu sekalian agar kamu sekalian mengingat atau mengambil pelajaran dari peringatan ini. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu kepada seluruh pemimpin kaum muslimin untuk berlaku adil, atau kepada seluruh kaum muslimin secara umum agar berlaku adil, agar mereka berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, memperhatikan kaum kerabat, dan Allah mencegah dari perbuatan keji, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, ataupun mungkin niat-niat yang keji dari seseorang. Ini semua dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah melarang perbuatan mungkar, perbuatan yang diingkari ya oleh agama, oleh syariat, diingkari oleh fitrah manusia, diingkari oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang pula dari perbuatan melampaui batas, ya, mendolimi orang lain, menganiaya orang lain, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengambil hak-hak orang lain dengan tidak benar, yaitu perbuatan al-baghi. Allah memberikan peringatan ini agar kita mengambil pelajaran. Ya, karena apa? Karena setiap amal perbuatan seorang hamba itu pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang baik walaupun hanya setitik debu, maka dia akan melihatnya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang buruk walaupun hanya sebesar satu titik debu, maka dia akan melihatnya pula. Nah, ini peringatan dari Allah Ta'ala sekaligus merupakan sugesti agar seorang mukmin selalu berbuat baik. Jangan menggampangkan perbuatan baik yang kecil, dan juga pula jangan menggampangkan suatu perbuatan dosa meskipun dianggapnya kecil. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan beberapa hadis di dalam bab ini. Di antaranya adalah hadis yang pertama, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin. "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Dan setiap orang di antara kalian akan dipertanyakan atau akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang besar, yakni pemimpin suatu negeri, suatu khilafah kaum mukminin, dia adalah seorang imam yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Demikian pula seorang suami, dia bertanggung jawab dalam keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Demikian pula seorang wanita, dia adalah pemimpin dalam rumah suaminya, ya, rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya, apa yang diamanahkan kepadanya. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pula seorang khadim, seorang pembantu atau seorang budak, dia itu bertanggung jawab terhadap harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya, apa yang diamanahkan kepadanya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini beliau menyebutkan tentang yaitu babu amru wulatil umur birrifq bira'ayahum. Bab tentang perintah kepada para pemimpin untuk bersikap lemah lembut kepada rakyat mereka. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang mas'uliyah, tentang tanggung jawab masing-masing orang di antara kita. Baik secara pertanggungjawaban secara komunitas maupun secara pribadi. Dan Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita bahwa tanggung jawab itu yaitu adalah besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya yang dipimpin. Maka beliau Nabi SAW membawakan hadis ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian ada pemimpin. Artinya ada sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ini adalah lafaz yang umum. Kemudian Nabi SAW memberikan perincian tentang kepemimpinan tersebut. Beliau menyebut kepemimpinan yang tertinggi, yaitu al-imam, imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin yang dia menguasai, dia menjadi seorang kepala pemerintahan, seorang khalifah ya kaum mukminin, atau dia seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan ya di sebuah negeri kaum muslimin, bahwa al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin negara, dia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi skala yang lebih besar daripada seorang ayah dalam rumah tangganya, seorang suami dalam rumah tangganya. Maka semakin besar wilayah amanah yang dipikulkan kepada seorang, maka semakin besar pula tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu apabila kita mencermati ulama-ulama dahulu, ya para salaf, mereka ketika diberikan amanah atau akan diangkat menjadi sesuatu yang diberikan amanah kepada mereka, banyak di antara mereka yang menolak, tidak mau menerimanya. Karena apa? Karena takut. Takut kalau tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Takut kalau sampai dia khianat di dalam melaksanakan amanah itu. Ya, karena tanggung jawabnya adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah seorang menggampangkan amanah yang diberikan kepadanya dalam rangka memimpin suatu komunitas masyarakat, atau memimpin sebuah negara, atau memimpin sebuah kerajaan. Ya, ini amanah yang adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah seorang pemimpin negara. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin kaum muslimin, dia adalah seorang yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu kita melihat contoh-contoh para khulafaur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala. Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mereka takut pada Allah Ta'ala, yang mereka sangat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, ya, mereka melaksanakan amanah yang dipikulkan pada mereka dengan sebaik-baiknya. Makanya mereka disebut dengan al-khulafa ar-rasyidun, yaitu para khulafa yang mereka berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan mereka, di dalam memimpin negara, dalam memimpin rakyat, dalam memimpin umat, ya, yang demikian banyak ketika itu. Mereka bertanggung jawab, ya, dan menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang sangat takut, ya, ketika beliau menjadi pemimpin negeri kaum muslimin, ya, beliau pernah mengucapkan satu kalimat, ya, seandainya kata beliau ada seekor keledai, ya, yang mana dia itu terantuk
di salah satu jalan, ya, di jalan-jalan di negeri Irak, kata beliau. Aku khawatir, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Umar, mengapa engkau tidak luruskan jalan itu untuk seekor keledai?" Nah, ini menunjukkan rasa takut yang demikian besarnya kepada Allah Ta'ala atas amanah yang dipikulkan, yang diberikan kepada beliau. Nah, maka seyogianya seorang pemimpin memiliki rasa takut pada Allah Ta'ala, ya, terhadap apa yang dipimpinnya. Karena ini adalah amanah, ya, mandat yang Allah berikan kepadanya. Bukan sekedar rakyat, tetapi Allah memberikan kekuasaan. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban di hadapannya di hari kiamat kelak bagi orang yang diberikan amanah kepemimpinan untuk memimpin suatu rakyat, memimpin suatu umat yang besar jumlahnya. Tanggung jawabnya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang, setelah menyebutkan satu kepemimpinan yang besar skalanya, ya, kemudian beliau menyebutkan tentang sebuah rumah tangga. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami, seorang ayah, dia pemimpin dalam rumah, dalam keluarganya, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Ya, di dalam mendidik mereka, di dalam mengajarkan mereka, keluarganya, di dalam memberikan nafkah kepada mereka, dia bertanggung jawab. Bahkan agama mereka dia bertanggung jawab. Di dalam kehidupannya, ketika dia menjadi seorang suami, seorang ayah, seorang ibu, ya, atau seorang pemimpin dalam rumah tangga, maka dia bertanggung jawab terhadap ahli baitihi, yaitu keluarga yang dipimpinnya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Maka seorang tidak boleh, ya, dia itu menggampangkan, ya, untuk mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya agar senantiasa berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang tanggung jawab seorang wanita yang dia adalah istri dari suaminya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha." Dan seorang istri, dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Artinya dia yang mengaturnya, dia yang menjaganya, dia yang memelihara rumah suaminya. Ya, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Ya, ini menunjukkan peran seorang wanita dalam rumah tangga yang dia mendidik, termasuk ikut mendidik, ikut memantau, ya, keluarganya di dalam rumah tangga. Ya, ini pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, "Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi." Demikian pula seorang budak, ya, dia juga bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Ya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta, tentang apa yang diamanahkan kepadanya. Ya. Kalau sekarang misalnya seorang karyawan, karena tidak ada perbudakan, bahwa seorang pembantu, seorang karyawan yang dia dipekerjakan oleh seorang, ya, diamanahkan harta untuk menjaganya, dia bertanggung jawab terhadap harta majikannya, ya, dia bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, untuk memantau apa yang menjadi amanah yang diberikan kepadanya, dan dia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang apa yang diamanahkan kepadanya. Kemudian kata Nabi alaihissalam, "Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Lalu beliau kembali kepada perkataan yang sebelumnya, bahwa setiap orang di antara kalian, jadi intinya, kesimpulannya, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini kalimat pembukaan dan kalimat penutup dari hadis ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan penekanan beliau terhadap tanggung jawab. Jadi hidup ini adalah tanggung jawab. Hidup ini adalah amanah. Maka setiap apa yang kita lakukan, setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita ambil, itu semua adalah
ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik pada kita di dalam memimpin, baik dalam memimpin apapun yang kita pimpin, ya, terutama dalam memimpin rumah tangga, agar kita selalu diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla agar mampu memimpin dan menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Maka yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita secara umum, yaitu bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab masing-masing orang tergantung amanah yang dipikulkan kepadanya. Semakin besar amanah yang dipikulkan kepadanya, semakin banyak amanah yang dipikulkan kepadanya, maka semakin besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Allah Ta'ala kepada seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin, atau seorang raja, atau seorang presiden, tidak sama dengan pertanyaan Allah kepada seorang pembantu rumah tangga, atau seorang ayah dalam rumah tangganya. Ya. Karena masing-masing mempunyai tanggung jawab. Amanah-amanah itu akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Ya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah dia telah benar-benar menjalankan tugasnya, amanahnya, kewajibannya yang Allah pikulkan kepadanya, ataukah dia berleha-leha, bermalas-malas setelah mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Maka kepemimpinan adalah amanah, baik kepemimpinan yang tertinggi sampai kepemimpinan yang terendah. Semua itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di sini juga menjelaskan kepada kita tentang peran seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami dalam memimpin rumah tangganya. Demikian pula peran seorang istri, ya, di dalam memimpin dan memelihara keluarga, anak-anak, suaminya. Demikian pula hal di sini menjelaskan kepada kita tentang tanggung jawab seorang, yakni budak atau seorang karyawan atau seorang pegawai terhadap apa yang diamanahkan kepadanya. Ya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Ya'la Ma'qil bin Yasar. Nama panggilannya Abu Ya'la. Nama aslinya Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah, muttafaqun alaih. Kata Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak seorang hamba pun, yastar'ihi Allahu ra'iyah, yang Allah mengangkat dia, memilihnya sebagai seorang pemimpin yang memimpin rakyat. Tidaklah orang itu yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi, tidaklah dia mati di hari ketika dia mati sedang dia dalam keadaan curang kepada rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, melainkan Allah mengharamkan baginya surga. Subhanallah. Ancaman. Jadi hadis ini bersifat ancaman dari perbuatan khianat, dari perbuatan curang kepada amanah yang dipikulkan kepada seorang pemimpin. Karena Allah mengangkat seorang raja, seorang penguasa. Ya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, Allah SWT berfirman, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulk. Ya Allah,
penguasa seluruh kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau mencabut kekuasaan itu dari siapa engkau kehendaki. Wa tu'azzu man tasya. Dan engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair. Sesungguhnya di tanganmu segala kebaikan. Segala putusan. Segala kebaikan ada di tanganmu. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Jadi yang mengangkat seorang penguasa menjadi penguasa pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang mengangkatnya, Allah yang menurunkannya, Allah yang memuliakan seorang, Allah yang menghinakan seseorang. Dan disebutkan di sini bahwa seorang yang diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai seorang pemimpin, lalu dia ketika meninggal dalam keadaan curang, khianat, ya, kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya, maka Allah haramkan baginya surga. Haram baginya surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falam yahutha binussihi lam yajid raihatal jannah. Seorang yang Allah mengangkatnya, memilihnya sebagai seorang pemimpin, lalu dia mati di hari yang dia meninggal, sementara dia tidak menjaga, memelihara rakyatnya dengan menasihati mereka, ya, dia ini dengan menjaga mereka, memelihara mereka, berbuat baik pada mereka, maka orang ini lam yajid raihatal jannah, niscaya dia tidak akan merasakan baunya surga. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatin li Muslimin, dalam sebuah redaksi dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, ma bid amirin yali umural muslimin, tidaklah seorang pemimpin yang dia mengurusi perkara-perkara kaum muslimin, thumma la yajhadu lahum, namun dia tidak berupaya, tidak bersusah payah, berusaha untuk kepentingan mereka, wa yansahu lahum, dan dia tidak berupaya untuk menasihati mereka, menyampaikan kebaikan kepada mereka, illa lam yadkhul ma'humul jannah, melainkan dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Ini bersama kaum muslimin. Nah, ini hadis ini selengkapnya ya dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, redaksi ini ada dari Sahih Imam Bukhari dan ada juga dari Sahih Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amanah yang dipukulkan kepada seorang pemimpin tertinggi. Ya. Bahwa itu amanah yang Allah berikan kepadanya. Maka tuntutan Allah terhadap mereka, kepada pemimpin yang memimpin rakyat banyak, yang memimpin umat yang banyak, tuntutan Allah kepada mereka adalah jangan curang terhadap mereka, jangan khianat terhadap mereka. Kemudian menyampaikan, berupaya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Jadi memberikan kepada mereka kebaikan, memperhatikan keadaan mereka dari semua sisi. Ya. Kemudian juga bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas terhadap untuk memberikan kebaikan kepada rakyat mereka. Ini yang diminta dari seorang pemimpin kepada rakyatnya, dari seorang khalifah kepada umatnya, agar tidak khianat, tidak curang, agar bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, berupaya semaksimal mungkin dan secara optimal untuk memberikan kebaikan kepada rakyatnya, kepada umatnya, dari semua sisi, baik sisi agama, ya, dan memperhatikan akidah mereka, memperhatikan pendidikan agama mereka. Dalam sisi ekonomi juga memperhatikan mereka, jangan sampai mereka mati kelaparan.
Demikian pula yang lainnya. Ya, agar seorang pemimpin betul-betul melaksanakan yang menjadi tugas dan amanah yang dipikulkan kepadanya. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang pada dasarnya kepemimpinan dalam Islam, yaitu adalah yang dituntut kesungguhan seorang pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya dari segala segi. Kesejahteraan batin mereka dengan pendidikan agama yang diperhatikan, pendidikan akidah, pendidikan moral ya kepada rakyat, dan juga ketenangan dari sisi kesejahteraan dari sisi lahiriah, yaitu dari sisi ekonomi mereka, perbaikan kualitas hidup mereka agar lebih baik, mencukupi mereka ya dengan ekonomi yang baik, yang halal ya kepada rakyat mereka. Maka tanggung jawabnya adalah besar. Oleh karena itu seorang pemimpin dalam Islam seyogyanya bukanlah seorang pemimpin yang hanya bersantai, tapi dia bekerja keras, dia bersungguh-sungguh ya. Dia selalu mengikat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat di malam hari, minta petunjuk pada Allah agar Allah berikan kekuatan kepadanya dalam memimpin rakyatnya. Mohon pada Allah. Kemudian dia mencari teman-teman yang baik, penasehat-penasehat yang baik, penasehat-penasehat yang amanah, yang menginginkan kebaikan untuknya dan untuk rakyatnya. Ya. Ini sebagian dari tugas seorang pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Ya. Tidak hanya mendapatkan kekuasaan, kemudian berbuat semaunya. Tidak. Tapi ini amanah. Karena ancamannya berat. Ancamannya adalah, yaitu Allah haramkan baginya surga. Ancamannya dia tidak merasakan baunya surga. Ya. Itu ancamannya. Jadi ancamannya berat. Ya. Oleh karena itu, tugas seorang pemimpin adalah menasihati rakyatnya. Yang menginginkan kebaikan untuk mereka. Mengikhlaskan pekerjaannya untuk mereka. Untuk kepentingan mereka. Ini pemimpin yang baik. Pemimpin yang soleh. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa di dalam hadis ini ada ancaman yang berat. Ancaman bagi para pemimpin yang zalim. Ya, para a'immatul jur. Ya, agar hati-hati. Karena kezaliman itu akan menimpa dirinya sendiri. Tidak menimpa orang lain. Agar jangan berbuat zalim. Tapi dia hendaklah berbuat adil. Ya, berupaya keras untuk memperbaiki rakyatnya, memperbaiki keadaan mereka. Sebagaimana saya katakan tadi. Zahiran wa batinan, lahir dan batin. Sedapat mungkin, semaksimal mungkin. Ya, dia berbuat untuk kebaikan dan kepentingan mereka. Nah, orang yang demikian keadaan insyaallah dia itu akan mendapatkan kebaikan, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadza, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di rumahku ini. Ya, di bilikku ini. Beliau berdoa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim, ya Allah, barang siapa yang mengurusi perkara atau urusan umatku dari suatu perkara yang diurusinya, fasyaqqa alaihim, namun dia menyulitkan mereka, menyempitkan mereka, fashkuk alaihi, maka sempitkanlah dia, sulitkanlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa yang dia mengurusi satu perkara dari urusan umatku, farafaqa bihim, lalu dia bersikap lemah lembut kepada mereka, yang dia inginkan kebaikan untuk mereka,
farfuq bihi, maka lembutkanlah, ya, perlakukanlah dengan kelembutanmu kepada orang tersebut. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu doa di antara doa-doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa beliau pasti dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doa beliau memohon pada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pemberi, agar barang siapa yang dia diberikan amanah mengurusi umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia persulit, dia menyempitkan mereka, dia mendesak mereka, dia menyempitkan mereka, menyulitkan mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, sulitkan orang itu, sempitkan orang itu. Jadi orang yang diberi amanah untuk mengurusi suatu perkara dari umatku ini. Kemudian doa yang sebaliknya, yaitu bagi mereka orang yang diberikan amanah untuk mengurusi perkara umat ini, lalu dia baik pada mereka, dia lembut terhadap mereka, dia berusaha untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dari hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, dia menolong mereka dengan baik, maka ya Allah, perlakukanlah dia dengan lemah lembut. Nabi SAW minta pada Allah Ta'ala agar berlemah lembut dengan orang itu, karena dia baik pada rakyat, pada umat ini. Nah, ini doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini menunjukkan tentang satu kaidah penting, bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan bagi suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang sama. Ya, dari jenis perbuatan yang sama. Ya. Al-jaza, balasan bagi suatu perbuatan, jenis perbuatan yang sama. Ketika dia mengurusi urusan umat ini, dia menyulitkan, maka Allah akan menyulitkannya. Ketika dia mengurusi urusan umat ini, dia dengan lemah lembut, dia dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dia melayani, dia berupaya untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, maka Allah pun akan berlemah lembut dengannya. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang sama. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesungguhan dan kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, ya, sehingga beliau mendoakan mereka, yang baik, ya. Dan beliau tidak mau ada di antara pemimpin kaum muslimin yang menyulitkan umatnya. Ini menunjukkan cinta beliau kepada umatnya, ya. Oleh karena itu hati-hatilah, kita perlu waspada ketika kita mengurusi urusan dan perkara umat ini. Jangan menyulitkan, tapi berikan kemudahan, berikan kebaikan, karena Allah akan membalas kita dengan kebaikan. Tetapi kalau kita menyulitkan, menyempitkan, maka Allah pun akan sempitkan kita. Allah pun akan mempersulitkan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Makanya benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, muamalah Allah kepada seorang hamba tergantung muamalah hamba itu kepada yang lainnya, kepada para hamba Allah. Ya. Muamalah, ya, interaksi, balasan, perbuatan yang Allah berikan pada seorang hamba sesuai dengan apa yang diperlakukan terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Kalau seorang hamba dia selalu berbuat baik pada hamba-hamba Allah yang lainnya, dia sayang pada mereka, dia cinta pada mereka, dia ingin kebaikan pada mereka, Allah pun akan perlakukan dia seperti apa yang dia perlakukan kepada manusia, kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan orang yang berbuat baik kepada manusia, kepada para hamba Allah, terutama kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Ya. Kalau kita mempermudah mereka, kita menolong mereka, Allah akan menolong kita. Allah akan mempermudah kita.
Tetapi kalau kita menyempitkan mereka, ya, kita menghinakan mereka, Allah pun akan menyempitkan kita. Allah akan menghinakan kita. Ya. Balasan yang sejenis. Balasan yang serupa dan sejenis dan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal awfu bibai'ati al-awwali fal-awwali thumma a'tuhum haqqahum was'alu allaha alladhi lakum fa inna allaha sa'iluhum amma star'ahum. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat Bani Israel, dahulu Bani Israel itu tasusuhumul anbiya, mereka selalu dipimpin oleh para nabi. Ya. Bani Israel yaitu anak cucu dari Nabiullah Yaqub alaihissalam. Itu Bani Israel. Mereka dahulu dipimpin oleh para nabi, para anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap satu nabi meninggal, setelah memimpin mereka, muncul nabi yang berikutnya, ya, yang melanjutkan nabi sebelumnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la nabiyya ba'di, dan bahwasanya tiada nabi sesudah aku. Tiada nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun. Dan yang akan melanjutkan aku, menggantikan aku, kata Nabi SAW, adalah para khulafa, para pengganti, ya, pengganti Rasulullah SAW. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna wa ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kami? Yani kalau engkau telah meninggal, diganti oleh para pengganti-penggantimu, apa yang engkau wasiatkan kepada kami, engkau perintahkan kami untuk melakukannya? Qal, kata Nabi SAW dalam pesannya, dan ini penting sekali. Pesan ini sangat penting. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aufu bi bai'atil awwali fal awwal. Yakni tepatilah, penuhilah bai'at yang pertama. Ini siapa yang kau bai'at, ya sudah bai'at sama ini. Misalnya ada muncul yang lainnya, cukup sama ini. Sampai selesai masa kekuasaannya, sampai meninggal misalnya. Digantikan yang lain, maka bai'at pindah kepada yang berikutnya. Jadi Nabi SAW memberikan wasiat, aufu bi bai'atil awwali fal awwali. Ya. Agar kita memenuhi bai'at kita itu, janji kita, kesetiaan kita kepada pemimpin yang pertama, ya. Kemudian yang berikutnya, thumma a'tuhum haqqahum. Kemudian berikan kepada mereka akan hak mereka. Yang kalian sebagai rakyat, sebagai umat, berikan kepada pemimpin
ya, kalian itu akan hak-hak mereka. Was'alullaha alladzi lakum, dan mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Jadi kalau hakmu, minta kepada Allah Ta'ala. Tapi hak mereka, berikan pada mereka, para pemimpin itu. Fa innallaha sa'iluhum amma stara'ahum. Karena sungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka apa yang Allah amanahkan dalam kepemimpinan mereka. Jadi tentang mereka itu bukan urusanmu. Allah yang akan bertanya pada mereka. Itu mereka akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kepemimpinan. Makanya kata Nabi SAW, dahulu Bani Israel, mereka itu dipimpin oleh para nabi. Begitu seorang nabi meninggal, diganti dan nabi berikutnya memimpin mereka. Bani Israel itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu memang harus ada pemimpin. Sebab kalau tidak ada pemimpin bahaya. Ya. Akan menimbulkan kacau balau. Akan menimbulkan bencana. Perselisihan, peperangan di antara manusia. Oleh karena itu ada pemimpin itu sangat penting. Tidak bisa dipungkiri. Setiap orang berakal sehat akan mengatakan iya. Bahwa memang di satu masyarakat, satu komunitas, satu negara harus ada pemimpinnya. Kalau tidak ada pemimpin akan kacau balau. Ini ajaran juga diajarkan oleh Islam demikian. Ya. Diajarkan oleh Islam demikian. Kemudian bahwa para pemimpin kaum muslimin, mereka sebetulnya adalah pengganti, itu para khulafa. Abu Bakar Siddiq ketika menggantikan Nabi SAW, tatkala beliau meninggal, beliau disebut dengan Khalifatu Rasulillah. Beliau adalah Khalifatu Rasulillah. Pengganti Rasulullah, yang melanjutkan kepemimpinan. Menggantikan Nabi SAW. Kemudian Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar Siddiq. Setelah Umar bin Khattab meninggal, diganti oleh Utsman bin Affan dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini semua yang menunjukkan bahwa kepemimpinan itu berkelanjutan. Artinya berkesinambungan. Harus demikian. Nah, di zaman Bani Israel, itu yang menjadi pemimpin adalah, yang menjadi kepala negara, itu Nabi. Setiap satu Nabi meninggal, Allah angkat Nabi yang lain. Untuk menggantikan Nabi yang meninggal itu. Dalam memimpin Bani Israel. Nah, karena Nabi SAW adalah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah beliau, maka tentu tidak ada Nabi yang menggantikan beliau setelah beliau wafat. Nah, yang menggantikan beliau adalah para khulafa. Para khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Ya. Itu ada khalifah yang mengganti yang sebelumnya. Rasulullah meninggal diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq meninggal diganti oleh Umar bin Khattab. Jadi menggantikan yang sebelumnya. Ini dalam tatanan kaum muslimin. Karena tidak ada nabi lagi. Ya. Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu bahwa pengganti Nabi SAW adalah para khulafa, mereka yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin rakyat, memimpin umat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa rakyat itu mempunyai hak. Apa hak rakyat dari para pemimpin? Hak rakyat itu agar diperlakukan dengan lemah lembut. Itu hak rakyat. Hak rakyat itu yang harus yang diminta oleh rakyat atau yang menjadi kewajiban penguasa kepada rakyat, kepada kaum muslimin adalah
memperlakukan mereka dengan lemah lembut, dengan baik. Ya, dengan baik. Kemudian juga yang menjadi hak mereka, ini hak rakyat dari pemimpin kaum muslimin adalah mereka harus berupaya untuk bekerja keras dalam rangka memberikan kesejahteraan, kedamaian, lahir dan batin kepada rakyat. Sebagaimana pada hadis yang sebelumnya yang kita sudah jelaskan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa urusan agama dikedepankan daripada urusan pribadi. Karena kita melihat di sini, ya, kita melihat di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufu bi bai'atil awwal fal awwal. Tsumma a'tuhum haqqahum." Kemudian berikan kepada mereka akan hak mereka. Apa sih haknya mereka? Para penguasa dari rakyatnya. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, dan ini yang saya katakan adalah metode dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap seorang pemimpin. Yang pertama, ta'atuhum fil ma'ruf. Taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Kalau dalam hal yang mungkar, dalam hal maksiat, kita tidak boleh taat. Tapi kita tidak boleh khuruj. Tidak boleh melawan mereka. Ya, karena dampaknya lebih besar. Maka kita disuruh sabar. Melihat pemimpin yang zalim, kita berambil sikap sabar. Tapi kita tetap taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Kemudian yang menjadi kewajiban kita kepada mereka, yaitu memberikan masukan pada mereka. Nasihat, bimbingan, apalagi para ulama. Tugasnya para ulama membimbing para penguasa. Ya. Para ashabus sultan. Jadi para penguasa yang memegang kekuasaan. Mereka dinasihati dengan baik, dengan cara yang baik. Kemudian juga di antara kewajiban kita kepada mereka adalah yaitu kita tidak boleh bersikap basa-basi. Kalau ada yang keliru, ada yang salah dari perbuatan mereka, kewajiban orang ulama adalah mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Ya. Menasihati mereka dengan cara yang baik. Itu tugas atau kewajiban. Terutama para ulama kepada para pemimpin. Itu menasihati mereka. Kemudian juga menjadi hak mereka dari kita sebagai rakyat adalah mendoakan mereka kebaikan. Mendoakan mereka kebaikan. Ya. Kemudian mengapa doa ini penting? Karena kalau mereka itu baik, insya Allah rakyat akan baik. Maka kita mendoakan mereka kebaikan. Ini ajaran. Ya. Jadi para salaf, jadi ulama kaum muslimin. Jadi adalah salah satu metode mana Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bersikap adalah mendoakan para pemimpin mereka agar Allah memberikan kesolehan pada mereka. Allah berikan kepada mereka taufik, hidayah. Kemudian menolong mereka dalam kebaikan. Menolong mereka dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir diantaranya adalah bersabar terhadap perbuatan kezaliman yang mungkin ada di antara mereka melakukannya. Kita diperintahkan oleh agama ini untuk bersabar. Ya. Sabar. Terus berdoa. Karena pemimpin tergantung rakyat. Rakyatnya baik, Allah berikan pemimpin yang baik. Rakyatnya zalim, Allah berikan pemimpin yang lain juga. Ya, ini harus kita pahami. Jadi intinya bahwa
hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ya, hak-hak kita minta pada Allah Ta'ala. Kewajiban kita pada para pemimpin kita lakukan. Ya, selebihnya kita minta pada Allah. Karena mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang apa yang mereka hadapi jauh lebih besar, lebih berat daripada apa yang dihadapi oleh rakyat mereka. Nah, ini diantara manhaj ya, yang diajarkan oleh para salaf kepada kaum muslimin dalam menghadapi pemimpin atau terhadap pemimpin mereka. Ya. Baik pemimpin itu adil ataupun pemimpin itu zalim. Ya. Itu diantara kewajiban-kewajiban yang saya sebutkan tadi, kewajiban kita kepada mereka. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah uraian beberapa hadis dalam bab ini. Ya. Kita tentu langsung insyaallah nanti kita simpulkan ya dari apa yang kita baca tadi atau yang kita dengar dari hadis yang kita dengarkan tadi itu, ini menunjukkan tentang baiat itu adalah terhadap yang pertama. Ya. Kalau misalnya ada seorang pemimpin, ya seorang khalifah, seorang pemimpin yang sudah memimpin, kemudian ada muncul yang lain yang memimpin, ingin memimpin, atau dia memberontak, ya, dan dia mengumumkan diri sebagai pemimpin, maka kita memilih yang pertama. Ya, kita pilih pada baiat yang pertama. Al-bai'atu, baiat tidak wajib kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian tidak boleh baiat kepada dua orang pemimpin, ya, secara sekaligus. Ya, harus tetap yang pertama. Ya, jadi agama kita telah mengatur banyak hal. Karena di sini menjelaskan kepada kita tentang besarnya tanggung jawab pemimpin di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, besarnya tanggung jawab seorang pemimpin di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Nabi SAW berkata di sini, ya, aufu bi bai'atil awal fal awal. Penuhilah baiat yang pertama, baru yang berikutnya. Ya, kalau setelah selesai yang pertama, baru yang berikutnya. Tsumma atu haqqahum. Lalu berikan hak-hak mereka. Ini perintah dari Nabi SAW. Berikan hak mereka. Yaitu hak mereka artinya kewajiban kita kepada mereka. Ya. Itu artinya. Berikan hak mereka artinya kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap mereka. Adapun hak kita, ya, kata Nabi alaihissalam, was'alullaha alladzi lakum. Kalian meminta hak kalian kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau misalnya pemimpin kalian tidak memberikan hak kalian, kalian minta pada Allah Ta'ala. Tapi kalian tetap mempunyai kewajiban untuk taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf, tetap menasihati mereka, tetap mendoakan mereka. Ya. Namun hakmu minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fa innallaha sa'iluhum amma stara'ahum. Karena sungguhnya Allah yang akan bertanya pada mereka, memintai pertanggungjawaban terhadap mereka terhadap apa yang mereka diamanahkan, dipikulkan amanah kepada mereka. Itu Allah yang akan memintai tanggung jawab mereka di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang kita dengar ini juga tadi menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari tanda-tanda kenabian dan kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa yang beliau beritahukan tentang terjadinya masa-masa yang akan datang, ya, dan itu sudah terjadi. Pergantian penguasa, kemudian adanya perebutan kekuasaan dan yang lain sebagainya. Ya, ini sudah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tentu mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan pada kaum muslimin pemimpin yang baik. Tetapi kaum muslimin harus memperbaiki diri mereka. Ya. Karena apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasib mereka sendiri. Ya. Oleh karena itu,
Apabila kita ingin ada perubahan, mari kita berubah. Mari kita mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mari kita beribadah pada Allah, taat pada Allah. Laksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya, kewajiban-kewajiban kita. Ya. Kalau umat itu baik, insya Allah Allah berikan kepada mereka pemimpin yang baik. Maka dari itu, jangan banyak mengeluh kepada manusia. Ya. Fulan begini, bagaimana pemimpin kita begini, begitu, begini, begitu. Minta pada Allah Ta'ala, ada Rabbul Alamin. Ya. Allah yang merubah hati manusia. Ya. Allah yang bisa merubah keadaan ini. Dan kekuasaannya. Dan merubah hati-hati manusia. Ya. Maka jangan mengeluh kepada manusia. Keluhkanlah kepada Allah. Zat yang maha mendengar. Zat yang maha melihat. Kemudian kita introspeksi diri kita. Perbaiki diri kita. Ya. Kita perjuangkan agama Allah. Dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita. Dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah umat. Kesyirikan-kesyirikan yang merajalela. Perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, yang juga demikian banyak. Yang harus kita perbaiki. Harus kita berdakwah. Ya, menyadarkan umat. Agar sadar keadaan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi umat ini. Ya. Nah ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan tugas dan kewajiban kita di dalam memperbaiki diri kita, keluarga dan masyarakat kita agar menjadi masyarakat yang lebih baik, yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, ya, yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini yang terpenting. Ya. Maka hendaklah tujuan-tujuan pendidikan kita bagaimana menciptakan seorang muslim yang betul-betul beriman dan bertakwa pada Allah Ta'ala. Yang memahami agama dengan benar. Sesuai dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dan pemahaman para salaf. Pemahaman yang benar pada agama ini. Bukan mengimpor pemahaman Islam dari orang-orang yang bukan muslim. Yang mereka keliru dalam memahami Islam. Bahkan ingin mencemarkan Islam. Tapi pahamilah Islam ini dari sumbernya. Quran dan Sunnah dan pemahaman manusia terbaik. Generasi terbaik dari umat ini. Yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kelihatannya pada kesempatan yang baik ini tidak ada sesi pertanyaan. Karena waktu dan lain sebagainya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal ibadah kita. Dan semoga kita istiqamah di atas jalan yang benar, manhaj yang hak sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Akhirnya kami haturkan kepada semua para pendengar, pemirsa, jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan manfaat pada kita yang banyak. Demikian pula ganjaran di dunia dan di akhirat yang karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih Penyayang kepada hamba-hambanya. Aqulu qouli hadza, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.